Dan kajian kita hari ini mari kita lanjutkan ke dalam surat An-Nisa ayat 58 mungkin 59 bukan musakapa kata. An-Nisa 58 59 pun dibuka. Monggo kita sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Innallaha ni'ma ya'idukum bih Innallaha ni'ma ya'idukum bih Innallaha kana sami'an basira Innallaha kana sami'an basira Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum itu ulil walaupun antan wawune mati bardoman yang penting panjang ula fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir
farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Kita kaji maknanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, an tu'addul amanati ila ahliha, agar kalian menyampaikan, hendaklah kalian menyampaikan amanat-amanat kepada pemiliknya. Al-khitabu amun li jamil mukallifin kama annal amanati ta'ummu jami'al huquqil muta'alliqati bidzam. Jadi yang diajak bicara ini ya semua orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang kategorinya sudah baligh secara fikih. Ditandai kalau perempuan sudah mulai haid, laki-laki mimpi basah, nah itu sudah mukallaf. Mukallaf artinya dibebani, dikenai tanggung jawab hukum. Segala amal perbuatannya menjadi tanggung jawab sendiri. Ucapan ini ditujukan kepada semua orang mukallaf, sebagaimana amanat juga umum, semua hak-hak yang terkait dengan tanggungan, baik itu kanat hukullah, baik itu haknya Allah, awil ibad, ataupun haknya hamba. Misalnya haknya Allah apa? Haknya Allah ya disembah, ditaati. Haknya hamba apa? Dihormati. Ada titipan disampaikan, ada utang yang dibayar, ada janji ditepati. Itu hak-hak. Qala Zamakhsyari al-khitabu amun li kulli ahadin fi kulli amanah. Jadi yang diajak bicara ini umum bagi tiap orang dalam setiap amanah. Wal makna ya'murukumullah ayyuhal mu'minun. Makna dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kalian orang-orang yang beriman bi adail amanati ila arbabiha, yaitu untuk menyampaikan segala macam amanat kepada pemiliknya. Qala Ibnu Katsir, pendapat Imam Ibnu Katsir, ya'muru ta'ala bi adail amanati ila ahliha wa huwa ya'ummu jami'al amanatil wajibati al insan min huquqillahi azza wa jalla ala ibadihi. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Allah ini menyuruh agar kita menyampaikan amanat kepada ahlinya, kepada pemiliknya, yaitu umum semua amanat yang wajib bagi manusia berupa hak-hak Allah Azza wa Jalla atas hamba, yaitu sholat. Artinya inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mauquta, sholat itu wajib. Tapi perlu dipahami bahwa Gusti Allah orang disolati orang apa-apa gitu. Jadi segala aturan Allah kembali kepada kita. Zakat juga, zakat itu haknya Allah, amanah yang Allah harus tunaikan. Wasiyam, puasa, wal kafarat, juga denda-denda kafarat, wa ghairuhuma, dan lain-lainnya. Wa min huquqil ibad ba'duhum ala ba'din, juga amanat yang merupakan hak-hak seorang hamba atas hamba yang lain. Kal wada'i, seperti titipan, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Ini masalah amanat ini ada keterangan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu latar belakang yang menyebabkan turunnya suatu ayat. Kalau hadis itu sebutnya asbabul wurud. Asbabun nuzul ayat ini diterangkan bahwa suatu hari ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, itu tahun berapa ya? Mekah ditaklukkan, Fathu Makkah. Sudah berapa lama Rasulullah di Madinah? Sekitar 10 tahun. Setelah 10 tahun di Madinah, akhirnya Mekah ditaklukkan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu pada saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah itu waktu itu memanggil Utsman bin Tolhah. Utsman bin Tolhah ini datang
Lalu Rasulullah berkata, coba tunjukkan kunci Ka'bah kepadaku. Jadi Utsman bin Tolha ini orang yang dipercayai untuk memegang kunci Ka'bah. Sebagaimana kita ketahui, bisa lihat di gambar di video bahwa Ka'bah ada pintunya. Pintunya di sebelah mana ya? Pintunya sebelah mana? Di sebelah Hajar Aswad. Hajar Aswad, terus pintu Ka'bah, lalu depannya ada Makom Ibrahim. Laur tengah aja laur, ya bisa kan dia bisa lihat di TV, di video, di YouTube. Ada di sebelah mana? Itu pintu Ka'bah ada pintunya. Maka Presiden Indonesia pernah masuk ke sana, Presiden Jokowi pernah masuk ke dalam Ka'bah. Nah ini Tolha, waktu itu Tolha bin Utsman bin Tolha diminta menunjukkan kunci Ka'bah kepada Rasulullah. Kemudian dia datang dengan membawa kunci Ka'bah, lalu menjulurkannya seperti ini sambil membuka tangannya. Tapi ketika itu juga Abbas itu siapa? Abbas itu pamannya Rasulullah. Abbas berkata, wahai Rasulullah, biarkan kunci itu berikan padaku agar saya yang tugasnya memberi minum dan kunci Ka'bah saya pegang sekaligus. Jadi sejak zaman jahiliyah orang-orang Mekah itu kan punya kebiasaan melayani para jamaah haji. Jamaah haji sudah ada sejak sebelum Rasul diutus, tetapi hajinya melenceng gitu kan. Dan itu merupakan kehormatan bagi orang-orang yang melayani jamaah haji atau apalagi memegang kunci Ka'bah. Waktu itu yang memegang adalah Utsman bin Tolha, tapi ketika Rasulullah minta, Abbas bin Abdul Muthalib, sini aku aja yang pegang gitu. Nah, maka Utsman enggak jadi, tarik lagi tangannya. Tadi mau dikasih, sini tarik, enggak jadi, tarik lagi. Maka Utsman kembali, Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, berikan sini Utsman kunci itu kepada gue Utsman. Maka Utsman berkata, terimalah dengan amanah Allah gitu. Lalu Rasulullah SAW bangkit dan membuka pintu Ka'bah. Kemudian beliau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW agar beliau mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Tolha. Lalu beliau pun memanggil Utsman bin Tolha dan memberikan kunci itu kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah yang innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ini. Berarti mengandung makna bahwa pertama ayat ini turun ketika Rasulullah berada di dalam Ka'bah dan menjelaskan di situ bahwa amanat pemegang kunci Ka'bah dikembalikan kepada Utsman bin Tolha yang dianggap berwenang untuk. Kemudian juga diterangkan oleh Syu'bah dalam tafsirnya dari Hajjaj ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun pada Utsman bin Tolha ketika Fathu Makkah. Setelah Rasulullah mengambil kunci Ka'bah darinya, beliau masuk dalam Ka'bah bersamanya. Setelah keluar dari Ka'bah dan membaca ayat di atas, beliau memanggil Utsman dan memberikan kunci Ka'bah kepadanya. Ketika itu Umar bin Khattab berkata, sungguh saya tidak pernah mendengar beliau membaca ayat ini sebelumnya. Berarti dimanai ayat itu turun ketika Rasulullah tadi di dalam Ka'bah gitu. Ya kalau dalam kok ini ada di surat An-Nisa, katanya Fathu Makkah tadi sudah pada 10 tahun setelah di Madinah. Ya kita pahami bahwa penempatan ayat di mana letaknya, apakah itu Madaniyah atau Makkiyah, itu kategorinya itu atas tauqifi. Tauqifi itu artinya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tiap tahunnya juga diminta untuk mengulang dari awal. Jadi ya sebagaimana yang sudah ada sekarang, yang dari zaman Rasulullah sampai sekarang tidak berubah susunannya gitu. Jadi nggak usah dipertanyakan kok ini katanya turunnya di apa setelah itu, jadi turunnya di Mekah, kok ini ayat Madaniyah gitu. Apalagi juga dalam ilmu tafsir kita pahami yang namanya ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan bukan di Madinah tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah gitu. Kalau ayat-ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah gitu. Ada ciri-ciri tersendiri, itu nanti bisa diperdalam di dalam kalau panjenengan atau putra panjenengan mendalami namanya ulumul Quran. Ya kalau di pesantren ya mungkin sepintas, tapi kalau misalnya kuliah sampai tingkat doktoral ya akan lebih mendalam. Ya, kita kembali bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk memberikan amanat kepada
ahlinya, kepada pemiliknya, termasuk dimanai bahwa amanat ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan baik antara seorang manusia kepada Tuhannya maupun antara manusia kepada sesama manusia. Sampai-sampai di tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan mengenai ini. Pertama, ada sebuah hadis Al Hasan dan Surah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, adil amanat ila aliha, adil amanat ila mani tamanaka wal takhun man khonaka. Sampaikan amanat itu kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang-orang yang berkhianat kepadamu. Gitu. Ini kok ketone kayak orang pas temen. Adil amanati ila aliha wala takhun man khonaka. Kalau kamu diberi amanat ya sampaikan, tapi kalau kamu dikhianati jangan balas mengkhianati gitu dulu. Wala takhun man khonaka, kamu jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Loh gue. Karena kita memahami bahwa kalau ada orang berbuat jelek kita balas dengan jelek, gampangane wong medit ya jadi wei, wong ora wawu ya jadi wawui. Itu anu pada iya, katanya tuman iya. Cuman bedanya sedikit karo keri tok sih masalahnya. Maka perintahnya gitu, adil amanat ila ahli wala takhun man khonaka. Kalau ada orang beri amanat kamu sampaikan, tapi kalau ada mengkhianati kamu jangan balas mengkhianati dia, kamu pada baik keduluan gitu. Makanya itu pemahamannya seperti itu. Kemudian sampai-sampai juga dijelaskan la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta tasu atau yutadani hatta yutasu lisatil jama'al jama'i minal quranai. Ini ada sebuah penjelasan, sungguh semua hak, jadi amanat itu merupakan hak ya. Jadi amanat itu hak. Sekali lagi tadi ada hak hamba atas Allah, ada hak hamba atas hamba yang lain. Hakullah al-abid, ada hak Allah atas hambanya. Hak hamba atas Allah adalah menyembahnya dan tidak mensekutukannya. Hakullah al-abid itu haknya. Kemudian hak hamba atas hamba lainnya otomatis berbuat baik. Nah, sampai-sampai dijelaskan, sungguh semua hak itu benar-benar akan disampaikan kepada pemiliknya, hingga kambing yang tidak bertanduk diperintahkan membalas terhadap kambing yang bertanduk dahulu di dunia yang pernah nyeruduknya, nanti di akhirat itu. Nah, artinya di dunia kita tidak boleh melakukan seperti itu, tapi nanti kalau yang tidak disampaikan ya akan dibalas di akhirat. Jadi ini intinya adalah kita supaya menjaga amanat, antu adul amanat ila ahliha. Kita pahami di sini bahwa yang disebut dengan amanat itu adalah segala kewajiban, bukan sekadar titipan saja. Titipan kan juga wajib. Yang titip ki ya kesotek siot kan nanti itu wajib. Jadi amanat itu dimaksudkan adalah kewajiban-kewajiban atau hak-hak dari pemiliknya. Makanya ada hadis lain, apa itu? Waqti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan kepada semua orang yang berhak haknya. Kepada mata kita punya hak untuk istirahat, ya jangan melek terus, begadang terus misalnya gitu. Otak kita perlu untuk dulu, ya berpikir juga dan sebagainya lah. Artinya masing-masing ada hak yang harus kita tunaikan. Waida kita dipahami dari sampai di situ ya, bahwa untuk masalah ini ada penjelasan lain juga sebentar. Sesungguhnya syahadat itu menghapus semua dosa kecuali amanat. Syahadat menghapus semua dosa kecuali amanat. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa di hari kiamat kelak seseorang diajukan ke hadapan peradilan Allah. Jika lelaki itu gugur di jalan Allah, dikatakan kepadanya, tunaikanlah amanatmu. Maka lelaki itu menjawab, bagaimana aku akan menunaikannya sedangkan dunia telah tiada. Berarti ini ceritanya ada orang yang gugur mati syahid, kemudian di akhirat ditagih. Maka dia menjawab, bagaimana aku menunaikan amanatku sedangkan dunia sudah tiada. Maka amanat menyerupakan dirinya dalam bentuk sesuatu yang terpadat di dalam dasar neraka jahanam. Maka lelaki itu turun ke dasar neraka
lalu memikulnya di atas pundaknya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa setiap kali ia mengangkat amanat itu, maka amanat itu terjatuh dari pundaknya. Lalu ia pun ikut terjatuh ke dasar neraka. Begitulah selama-lamanya. Zazan mengatakan bahwa lalu ia datang menemui Al-Bara ibnu Azib dan menceritakan hal itu tersebut kepada Al-Bara. Maka Al-Bara mengatakan, benarlah apa yang dikatakan oleh saudaraku. Lalu ia membacakan firman-Nya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepadanya, kepada yang berhak atas amanah itu. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Laila dari seorang laki dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna ayat ini bahwa amanat ini bermakna umum dan wajib ditunaikan terhadap semua orang baik yang bertakwa maupun yang durhaka. Jadi dapat dipahami dari penjelasan ini bahwa walaupun walaupun saya tadi menggugurkan segala dosa, tetapi amanat tidak bisa gugur tanpa ditunaikan. Nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hari kiamat, di akhirat. Maka lalu pertamanya bagaimana kalau yang diberi amanat itu rito, apa masih ditagih? Ya, kalau dari itu nggak masalah. Masalahnya kan kita nggak tahu apakah rito apa tidak. Nah, misalnya kita menitipkan sesuatu baru ditagih nggak ada, kemudian orangnya nggak rito, ya nggak bisa lah. Prinsipnya dosa antar manusia itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali manusia yang didosai itu sudah memberi ampun. Sementara kalau dosa atas Allah gampang, syaratnya hanya taubatan nasuha saja kan gitu. Nah kita lanjutkan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ay wa ya'murukum an ta'dilu bainan nas fi ahkamikum. Apabila kamu menghukumi manusia, ini ada penjelasan dari para mufasir bahwa ketika menjadi hakim, ketika kita menghukumi antara manusia, maka supaya berhukum dengan adil, sehingga sampai-sampai ada fakultas sendiri, fakultas hukum, jurusan hukum, karena memang urusannya panjang. Termasuk misalnya dianggap tidak adil kalau seorang hakim akan memutuskan orang yang bersengketa, lalu yang satu ngundang dia datang, yang satu udara tidak ngundang, itu nggak boleh. Termasuk juga ada cerita dulu yang mungkin pernah didengar bahwa dalam hal masalah keadilan hakim ini pernah Khalifah Ali bin Abi Thalib itu katanya pernah mengadukan baju besinya yang hilang. Kemudian kedapatan ditemukan bahwa baju itu dipegang oleh orang Yahudi, bukan orang Muslim padahal itu, orang Yahudi. Kemudian Ali meskipun dia sebagai khalifah presiden mengadukan kepada hakim, dia mengenali bahwa itu baju besinya. Lalu hakim menanyakan apakah ada saksi bahwa itu bajumu. Dia mengatakan yang tahu anak saya gitu. Nah maka kesaksian anak tidak diterima. Karena apa? Anak mesti ngaboti ramane, gampangnya begitulah. Artinya di dalam dunia hukum pembuktian itu ya seperti bagaimana bisa meyakinkan hakim atau tidak dengan aturan-aturan ini. Yang dalam cerita itu akhirnya baju besi itu dimenangkan oleh orang Yahudi yang mungkin tanpa nyuri atau bagaimana lah, yang jelas kemudian Khalifah Ali dikalahkan dalam pengadilan ini. Yang ceritanya karena merasa Yahudinya justru bahwa sedemikian adilnya Islam sehingga dia Yahudi itu masuk Islam. Itu ceritanya. Itu ada bisa dikaji di penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Sarwat juga, ataupun juga pernah saya mendengar Sayyidina MC dulu ya cerita tentang itu, tentang masalahnya keadilan dalam berhukum. Jadi tidak boleh ada pengaruh-pengaruh sifatnya dari intervensi orang-orang yang berperkara. Betul-betul makanya seorang hakim itu ada hadis kalau nggak salah itu hakim itu sebelah kakinya di surga, sebelah kakinya di neraka. Kalau bisa menghakimi dengan adil ya akan masuk surga, kalau tidak ya jangan masuk neraka. Sementara kalau sekarang kita melihat dunia peradilan di Indonesia, waduh meramai banget itu. Ada hakim punya di rumah ada berapa triliun katanya, iyalah entahlah malu alam itu ya. Tapi yang jelas bahwa ini prinsip keadilan ini adalah untuk semua manusia. Tidak mesti bahwa kalau kita menghukumi kepada orang yang non muslim kemudian jadi semaunya, enggak. Perintah untuk berbuat adil adalah meskipun menghukumi siapapun. Aneh ada hakam bainan nas ini dikatakan
Kalau kamu menghakimi antar manusia kan tidak disebutkan Islam apa tidak, beriman atau tidak. Pokoknya kita menghakimi ya harus berusaha seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Innallaha ya'ini imma ya'idukum bih. Sungguh Allah sebaik-baik pemberi nasihat. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini masalah tahkim istilahnya. Nah, bagaimana hakim itu berarti kan tahkim itu pengambil hukum. Pernah peristiwa bahwa ketika pasukan Muawiyah sama pasukan Ali kan sama-sama orang Islam itu. Kita ketahui bahwa sepeninggal Khalifah Utsman itu banyak terjadi huru-hara antar umat Islam. Kemudian Khalifah Ali pasukannya bertempur dengan pasukan Muawiyah, yang ketika diceritakan pasukan Muawiyah hampir terdesak, lalu ada salah seorang pasukannya yang mengangkat mushaf Al-Quran di atas pedang, lalu mengatakan kita bertahkim, berhukum begitu pada Al-Quran. Nah, dalam sejarah tercatat bahwa pasukan Ali terjadi dua pendapat. Aja gue taktik tok, taktik berarti apa? Golet celah dan menang. Tapi di pasukan yang lain, yung kita diminta suruh berhukum ya kan di dalam Al-Quran disebutkan fa in tanaza'tum di ayat belakang itu, ya harus kita mau gitu. Akhirnya perang pasukan Ali yang terpisah menjadi dua, kelompok yang tidak setuju untuk tahkim itu sebutannya namanya kelompok Khawarij. Khawarij keluar dari pasukan Ali. Kemudian kelompok yang setuju dengan Ali akhirnya masuk kelompok disebut kelompok Syiah, pendukung Ali, Syiatu Ali. Nah, kelompoknya satu lagi kelompok Muawiyah. Jadi waktu itu ada 3 kelompok umat Islam terpecah. Kelompoknya Ali, kelompok yang keluar dari pasukannya Ali, dan kelompok Muawiyah. Nah, kelompok Khawarij ini menganggap bahwa biang kerok kerusuhan kekacauan umat Islam itu 2 orang, yaitu Ali sama Muawiyah. Sehingga mereka beranggap bahwa mereka telah keluar dari Islam maka harus dibunuh. Akhirnya dikirimlah tim pembunuh, satu untuk membunuh Ali dan Muawiyah, tetapi yang membunuh Muawiyah gagal karena Muawiyah tidak keluar masjid. Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh ditusuk. Namun juga diceritakan bahwa yang membunuh Ali bin Abi Thalib ini seorang yang hafal Quran, namanya Abdullah ibn Muljam. Tetapi dalam riwayat kalau kita baca, dia itu juga ada unsur katanya dipanas-panasi oleh seorang cewek apa gitu. Dibujuk oleh seorang perempuan yang mungkin apalah namanya, akhirnya walau alam, yang jelas itu ada peristiwa namanya istilahnya tahkim waktu itu. Nah, ini dalam kadang-kadang kalau di dalam dunia peradilan yang kita bisa pelajari apa ya, seakan-akan ya bukan mencari keadilan. Ini banyak contoh, misalnya orang kecil lapor dibiarin saja, orang yang punya pejabat atau pejabatan lapor segera ditangani, itu kan namanya nggak adil. Karena adil harusnya ya siapapun ya dilakukan sama, prinsipnya sama, semua warga negara sama di depan hukum gitu kan. Tapi prakteknya kadang-kadang tidak gitu. Makanya itu ya rame lah kalau kita melihat dunia peradilan. Misalnya kalau yang di Indonesia yang sering dibahas itu di ILC itu ya, Indonesia Lawyers Clubnya Karni Ilyas, itu sering masalah pengadilan itu biasanya. Ya rame di situ lah. Termasuk sekarang yang lagi sedang rame adalah laporan tentang tuduhan atau sangkaan ijazah palsu. Itu sedang rame gitu. Walau alam seperti apa nantinya itu ya tentu ada dua sisi. Sama-sama alumni UGM, ada yang bilang iya, ada yang bilang alambo, itu Indonesia carut marut seperti itu. Tapi yang jelas amanat Al-Quran adalah antahkumu bil adl. Tidak pandang bulu orang tua, orang muda, pejabat, orang jelata, ya mestinya sama gitu. Maka ini sebenarnya nilai keuntungan Islam adalah dia yang diasumsi bahkan di Amerika juga. Di Amerika artinya negara yang orientalis, negara yang tidak menganut agama Islam, tetapi secara negara mereka menjunjung tinggi keadilan, sampai-sampai di gedung pengadilannya ada gambar Al-Quran apa, Nabi Muhammad apa lah, punya Al-Quran apa untuk masalah tentang agar kamu menghukumi seorang dengan
adil. Tetapi kita tahu bahwa dalam prakteknya ya tidak mudah seperti itu. Kemudian kita beralih ke ayat ke-58, 59-nya. Ini mungkin masalah amanat, masalah keadilan. Ya, kita bisa merasakanlah apakah adil apa tidak. Monggo gitu masing-masing. Tetapi kita prinsipnya tadi, kalau amanat adul amanati ila aliha wala tahun man khonaka. Kalau kita diberi amanat ya kita usah sampaikan, tapi yang gerana wong mengkhianati kita aja melu-melu balas gitu gampangannya. Lah ya kepenakannya balas ya gitu. Ya pada baik sih nanti hukumnya. Ya. Kemudian ya ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Ini menerjemahkan ulil amri itu ada beberapa versi. Ayatiullah wa ati rasulahu bitamasuk bil kitab was sunnah wa atiul hukam idza kanu muslimin mutamassikina bi syari'illah bi syari'illah idza ta'ata liman fi matil khaliq. Jadi taatilah Allah dan Rasulnya ini dimaknai kalau kita mengacu pendapatnya Ustaz Hidayat, pokoknya kalau itu perintah Allah dan larangan Allah dan Rasulnya, hadisnya sahih sudah nggak usah kakek mikir, pokoknya patut baiklah, mutlak bener gitu. Sekali lagi, pemahaman kita disuruh mentaati Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu shadaqallahu wa rasuluhu. Allah itu benar, Rasulnya ya benar. Maka nggak kebanyakan mikir. Apakah ini orang pas temen dia ujar pula? Apakah ujar-ujaran? Dalam segala aturannya. Dan itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya taat tanpa reserve gitu. Mutlak benarnya. Paling-paling kalaupun yang dianggap tidak benar bukan Allah dan Rasulnya yang salah, tetapi pemahaman kita yang kurang tepat. Karena keterbatasan ilmu kita. Sebagaimana kemarin ketika kita mendengar, masa ada imam umur 80 tahun, imam mujtahid, imam istilahnya imam besar, imam fikih gitu. Imam siapa kemarin? Hari itu meninggal istrinya, hari itu juga menikah lagi, kan kayak ora pas temen gitu. Masa kalau laki-laki boleh menikah ketika di hari istrinya meninggal, sementara kalau suaminya meninggal istrinya baru boleh menikah lagi 4 bulan 10 hari, kayak ora pas temen gitu kan. Masa laki-laki boleh nikah 4, perempuan hanya boleh 1, ora pas temen. Itu nggak bisa kita ukurannya begitu. Prinsipnya ya pokoknya ajaran Allah pasti itu mutlak benarnya, ajaran Rasulullah mutlak benarnya. Makanya diperintahkan atiullah wa ati Rasul, di sini diulangi taatlah, jangan banyak pikiran bahkan untuk ngapa. Boleh katakanlah misalnya kenapa kita diharamkan makan babi? Jawaban yang paling tepat karena memang babi itu haram. Bukan karena ada cacing pitanya. Perkara jenengan kita mau mencari kenapa penyebabnya, boleh-boleh saja, tapi tidak akan merubah hukumnya begitu. Itu harus kita pahami seperti itu. Kenapa minuman yang memabukkan itu haram? Ya karena diharamkan. Bukan karena loh ora mabuk mau apa-apa jadi mau mabukkan. Karena ada nas kullu muskirin haramun. Qaliluhu wa katsiruhu haramun. Sedikit banyak tetap haram kayak gitu. Ini yang harus kita pahami bahwa ya bukan karena kenapa? Karena Allah mengatakan begitu gitu, yang paling tepat pemahamannya seperti itu. Perkara kita mau mencari dalih, mencari apa di balik itu ada hikmah apa, ya boleh-boleh saja. Tetapi wa ulil amri minkum, ini ada perbedaan redaksi. Kan tidak atiullah wa atiur rasul wa atiu uli amri minkum itu kan? Ini ada yang memahami berbeda. Ulil amri sini memang ada yang menerjemahkan pemerintah. Meskipun pemerintahnya mungkin juga tidak sesuai dengan syariat misalnya. Ada yang memahami begitu. Ada yang memahami ya pokoknya hakim, pokoknya taati. Ada yang mengurusi urusan mula. Nah, di sini kalau dalam tafsir Sokol Tafsir dijelaskan wa'atiul hukam, taatilah para hakim, syaratnya ada syaratnya. Idza kanu muslimina mutamassikina bi syari'illah.
syarat hakim dan pemerintah ditaati itu dengan catatan bahwa penetapan hukumnya itu sesuai dengan syariat Allah, syariat Islam, benar gitu. Jadi tidak pokoknya asal pemerintah, asal hakim ya pokoknya patuhi saja, enggak. Kalau berlawanan ya kita tidak boleh. Karena apa? Terkandung maksud prinsip la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Karena tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam rangka melanggar aturan sang pencipta. Enggak boleh. Jadi enggak sembarang pokoknya asal peraturan pemerintah yang patuhi gue. Ya mengodisit gitu loh. Dari keputusannya ini sesuai dengan syariat Islam apa tidak gitu. Itu yang menjadi latar belakang yang kadang-kadang munculnya perbedaan-perbedaan tentang masalah taatnya kepada ulil amri. Ada yang menerjemahkan pemerintah, ada yang menerjemahkan hakim dan sebagainya. Jadi ada catatan kalau taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa catatan, wis pokoknya taati baik gitu. Tapi kalau pada ulil amri itu syaratnya keputusannya ataupun syariat yang diberikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ketentuan agama Allah. Wa fi qawli minkum dalilun ala annal hukam alladziina tajibu ta'atuhum yajibu ayyakunu muslimin hasan wa ma'nan. Jadi wa ulil amri minkum berarti ada yang min ghairikum kan. Ulil amri bisa minkum bisa min ghairikum. Taatilah pemerintah yang dari jenis dari kelompokmu, dari umat Islam lah gampangannya lah. Berarti syaratnya pemerintahan yang Islam. Katakanlah seperti itulah. Ya kalau seperti di Indonesia bukan negara Islam, negara Pancasila, tetapi Indonesia juga melaksanakan melindungi, menjamin agama Islam. Bahkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya Tuhan satu kayak gitu kan. Tapi yang kita hanya nggak terlalu melebar ke sana, tetapi bahwa penjelasan dalam kitab ini kata-kata minkum, ulil amri minkum tidak hanya ulil amri saja. Jadi wa ulil amri minkum tidak ada hanya wa ulil amri. Itu menunjukkan dalilun analah hukam bahwa yang dimaksud dengan hakim-hakim di sini adalah alladzina tajib mana tadi? Alladzina tajibu ta'atuhum, hakim yang wajib ditaati atau ulil amri yang wajib ditaati adalah yang dari kaum muslimin, hasan wa ma'nan, lahman wa daman, bahkan darah dan dagingnya, la ayyakunu muslimina suratan wa syaklan, tidak hanya muslim bentuknya tok. Karena ada orang KTP-nya Islam tapi orang sholat, itu Islam lah gitu kan, atau Islam KTP sebutannya ya kan, ada yang begitu malah ini disebut minkum itu ya benar-benar muslimin yang muslim kafah, karena kita diperintahkan udkhulu fis silmi kafah, yang masuk Islam secara kafah, secara totalitas. Jadi tidak sekedar bentuk sama wujudnya saja. Nah kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, kalau kalian berselisih fa in ikhtalaftum fi amrin minal umuri fataqimu fihi ila kitabillah wa sunnata rasuli, kalau kamu berselisih paham tentang sesuatu maka kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Termasuk tadi yang dipraktekkan oleh kelompoknya Muawiyah. Tapi kemudian ada yang memandang dia licik ya ngolet celah tok ya itu ya orang akhirnya kadang kemudian mengambil ketentuan ya nahnu bidhohir, kita ngertinya dohir aja sih ya, yang lahir yang batin kan kita tidak tahu deh begitu. Nanti yang jelas di sini kalau kita punya masalah apapun, bagaimana ajaran Islam, bagaimana ajaran Al-Quran maupun hadisnya. Jadi ketika ada sesuatu segala macam, karena kita meyakini ajaran agama Islam itu sudah lengkap, lengkap, pemaning gue, lengkap apa ya? Segala urusan itu ada acuannya. Cuman kita aja yang tidak tahu kadang-kadang kan. Jadi kita punya semangat kembali ke sana. In kuntum tu'minuna billahi wal akhir, syaratnya in kuntum mu'minin haqqan wa huwa syartun hadfun jawabihi lidalalati ma sabaqa ay faraduhu ila Allah wa rasul walau tu minhu alhas ala tamasuk bil kitab sunnah kama yaqulullah ta'ala in kunta ibni fala tukhalifni. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kalau kita benar-benar orang beriman, beralih dari akhir,
Ya mestinya segala sesuatu acuannya kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah mengatakan begini, bagaimana Rasulnya mengatakan begini, kita perlu belajar dari situ. Mendorong kita tujuannya supaya kita berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasul, sebagaimana ucapan seorang, kalau kau benar-benar anakku ya kau jangan menyalahi aku, itu ungkapan itu. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila ay arruju ila kitabillah wa sunnati rasulih khairul lakum aslahu ahsan akibatan wa amalan. Jadi kalau kita kembalikan segala sesuatunya kepada ajaran Allah dan Rasulnya, maka akan menjadi lebih baik buat kita, akan baik juga hasilnya, serta akibatnya baik secara harta maupun yang lain-lainnya lah. Khususnya di sini perselisihan biasanya yang sering terjadi perselisihan kan seringnya kadang masalah harta ya, rebutan warisan lah, klaim apa itu biasa di dunia seperti itu. Karena sudah ada warisan dari zaman Nabi Adam dulu, anak-anak juga ada yang rebutan bojo, rebutan harta. Nah, kalau kita lihat apa sinetron tersandung apa niku ya biasanya ya tersanjung ya, bukan tersandung. Aku menangis, di sini mesti kena rebutan harta, rebutan bojo, rebutan jabatan, terus mesti ku sini lah. Aku menangis, dikutok melu nangis. Ya intinya ya apabila kita mengembalikan segala ajaran urusan kita kepada ajaran Allah, kepenak lah, dengan catatan tapi syaratnya memang ingguntum tu'minuna, percaya apa orang. Masalahnya kita kadang-kadang ya tadi orang yang beriman mengatakan beriman belum tentu beriman. Maka mudah-mudahan kita berharap iman kita benar-benar sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh kebaikan dunia maupun akhirat. Tidak hanya dunia saja tapi juga akhirat. Kalaupun dunia tidak ya mestinya akhirat. Jangan dunianya wis ora, akhiratnya sengsara lah udah apa gitu kan. Karena ada orang kan dianggap ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Pertama di dunianya sejahtera, akhiratnya masuk surga. Aduh main banget niku. Wis pokoknya di dunia kaya raya, sejahtera, kepenak banget dan masuk surga. Wis niku. Meloro di dunianya sengsara, di akhiratnya sengsara lah, paling sengsara ngapa penak-penakan. Nomor 3 di dunia sengsara, di akhirat masuk surga lumayan. Yang paling celaka ya memang ini gitu. Ada orang yang di dunianya sejahtera tapi akhirnya masuk neraka ya juga nggak enak lah. Ya kita orientasinya insya Allah sesuai dengan dunia, kita tidak akan sampai 120 tahun lah. Warga Lebeng sing nganti 120 tahun sinten lah. Langka sedela tok. Dela maning bagi kita Bali lah. Kok dela maning apa ngrasani sesuai. Maka kita persiapkan baik-baik, kita berusaha untuk bisa menghayati ajaran-ajaran Allah dan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan itu untuk kepentingan kita sendiri. Allah tidak menjadi hebat karena kita, tapi semuanya untuk kepentingan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah bimbing kita senantiasa bisa melaksanakan apapun yang Allah ajarkan dengan bantuan Dia. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang perlu disusulkan dipersilahkan. Kalau tidak ya alhamdulillah. Semangatnya adalah intinya kuncinya tadi taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa pikir panjang. Yang kedua, kalau ada permasalahan kembalikan kepada ajaran Allah dan Rasulnya, cari dasarnya. Bagaimana Al-Qurannya, bagaimana hadisnya. Kalau sudah kita tinggal taati. Demikian kajian kita. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.